Ya Kak, ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak selaku dosen ampuh dari mata kuliah Psikologi Agama, dan juga yang saya hormati teman-teman semuanya. Suara saya terdengar jelas? Ya, Ya, kelihatan Uh, jelas. Ya, ya. Baik Pak. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan presentasi yang pertama, yaitu tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Dan ini mungkin menjadi awal dari presentasi dari tugas psikologi agama. Ini ada apa yang akan kita pelajari hari ini, atau apa yang akan saya sampaikan hari ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu tentang perkembangan agama anak usia dini itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana karakteristik perkembangan agama anak usia dini, bagaimana karakter atau ciri-ciri, bagaimana karakteristiknya ketika anak usia dini dia berkembang dalam hal agamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana tahapan-tahapan perkembangan agama anak usia dini. Baik, perkembangan agama anak usia dini. Baik, jika dilihat dari konteks kebahasaan, maka kita akan mendapati bahwa perkembangan itu kan merupakan suatu perubahan ya. Perubahan yang berasal dari, kalau secara sederhananya, yang merupakan asalnya dari 0, itu menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3 gitu. Artinya ada suatu hal yang bertambah. Artinya ada suatu hal yang berubah gitu dalam sesuatu gitu. Nah, maka ketika kita membahas tentang bagaimana perkembangan agama anak usia dini, berarti bagaimana anak usia dini mulai menambahkan agama kepada kehidupan mereka. Bagaimana anak usia dini mulai mengenal agama dalam kehidupan mereka gitu. Nah, ada 3 hal yang menjadi latar belakang perkembangan agama anak usia dini itu. Ini adalah hal yang penting. Apa saja alasan dari mengapa kita harus mengetahui perkembangan agama dari anak usia dini, sejak dini gitu, sejak usia dini. Yang pertama adalah anak itu adalah fitrah. Anak itu merupakan, kalau menurut teori tabula rasa, itu kita sudah tahu sendiri, kita sudah mengetahuinya sendiri bahwa anak itu merupakan bagaikan kertas kosong ya. Bagaikan kertas kosong yang jika ada tinta hitam setitik saja, maka itu akan merubah sebuah kertas kosong tersebut gitu. Dalam konteks Al-Quran juga dijelaskan bahwa anak itu memiliki fitrah dalam 3 hal. Yang pertama, dalam 3 arti maksudnya. Yang pertama, fitrah dalam keadaan suci. Jadi ini hampir sama dengan teori tabula rasa yang tadi, bahwa anak itu terlihat atau terlahir dengan keadaan yang suci, tanpa dosa, tanpa ada doktrin, tanpa ada kontaminasi dari hal-hal luar yang lain. Yang kedua, fitrah itu dalam anak itu berpotensi untuk memiliki atau beragama Islam. Fitrah yang kedua di sini adalah bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia itu berpotensi untuk menjadi seorang yang Muslim. Nah, maka yang kemudian yang ketiga,
Fitrah yang ketiga itu seorang anak lahir ke dunia itu berpotensi untuk bertauhid atau berkeyakinan bahwa Allah itu esa gitu. Nah, maka dengan mengandalkan atau mengetahui fitrah seorang anak atau fitrah dari manusia tersebut, ini menjadi tolak ukur bagi kita mengapa kita harus mengetahui perkembangan agama anak sejak usia dini gitu. Karena kalau bahasa sederhananya anak itu lagi suci-sucinya, anak itu lagi fitrah-fitrahnya, anak itu masih polos-polosnya gitu. Nah, maka ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita, selaku orang tua ataupun calon orang tua, untuk memanfaatkan fitrahnya manusia atau fitrahnya anak itu sendiri dan mengarahkan kepada agama. Dia menambahkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Nah, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, itu kita harus bisa memanfaatkan golden age-nya. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa anak usia dini, rentang 0 sampai 6 tahun atau 5 tahun itu lagi masa-masanya golden age atau masa-masanya masa usia emas gitu. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa pada saat golden age itu banyak sekali saraf-saraf dari otak, saraf-saraf motorik dan sebagainya yang berkembang pesat pada saat itu gitu. Sehingga ketika kita bisa memanfaatkan golden age-nya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak, maka anak tersebut akan diharapkan akan mampu menjadi seorang yang berkepribadian yang lebih baik gitu di masa depan gitu. Karena sejak dari usia dini seorang anak sudah diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, ketika golden age-nya itu sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman, maka insya Allah diharapkan anak tersebut di kemudian hari itu akan memiliki kepribadian yang bagus, gitu, akan memiliki akhlak yang baik. Berbeda halnya dengan orang-orang atau orang tua yang merasa acuh tidak acuh terhadap pendidikan keislaman atau menerapkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak usia dini. Gitu. Orang tuanya yang acuh, tidak sholat, tidak mencontohkan sholat, tidak mengajarkan sholat, maka di masa depan anak itu tidak akan terlatih untuk membiasakan, tidak akan terlatih, tidak akan terbiasa melaksanakan sholat karena melihat orang tuanya pun tidak sholat. Kata-kata kasar, begitupun dengan sifat-sifat buruk yang ditanamkan atau mungkin secara tidak sengaja dilontarkan oleh orang tua, kemudian ditangkap oleh anak pada masa golden age-nya, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa di masa depan seorang anak itu akan memiliki kepribadian yang sama dengan orang tuanya gitu, memiliki kepribadian yang buruk, kosakata yang buruk, perilaku yang buruk, dan lain sebagainya. Maka disinilah peran golden age itu untuk mengubah atau mencetak seorang anak agar menjadi seorang anak yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepribadian yang mulia, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kenalkan agama sejak dini gitu. Ini merupakan anjuran bagi kita semua gitu, untuk mengajarkan atau mengenalkan agama sejak dini agar anak itu terbiasa untuk memiliki kebiasaan yang islami, seperti ketika dalam perilaku agama orang tua di rumahnya, di lingkungannya gitu, tidak langsung juga akan berpengaruh kepada anak gitu. Apalagi ketika seorang anak usia dini itu dikomunikasikan atau diinteraksi oleh orang tuanya untuk mengenal Islam, untuk mengenal apa itu sholat dan lain sebagainya gitu. Maka di kemudian hari, insya Allah anak tersebut tidak akan kaget dan mulai terbiasa dengan kondisi lingkungan yang beragama. Ini merupakan alasan mengapa kita juga sebagai orang tua atau selaku orang tua harus mengetahui
mengetahui pentingnya perkembangan agama pada anak usia dini. Selanjutnya, nah di sini ada tugas perkembangan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Dan itu terbagi menjadi beberapa tahap. Ada yang anak usia dini, kemudian ada kanak-kanak masa akhir, kemudian remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan sebagainya. Nah, maka apa sih tugas perkembangan itu menurut Piaget itu menyebutkan bahwa tugas perkembangan itu adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu tidak bisa berhasil dituntaskan pada masanya, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan atau akan menyebabkan sebuah kegoncangan di masa yang akan datang gitu. Seperti contoh ketika seorang anak tidak bisa tidak tuntas pada tugas perkembangan anak usia dini, maka nanti ketika menginjak masa kanak-kanak akhir atau masa remaja itu ketidakbahagiaan bahwa ketika orang lain sudah bisa melaksanakan A, dia masih belum bisa gitu. Nah, contoh beberapa menurut Habigus itu tentang tugas perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah toilet training ya. Nah, mungkin sudah berkeluarga, adik atau yang ponakan masih kecil, itu hal yang pertama kali dilakukan atau diajarkan kepada anak itu bagaimana menggunakan toilet atau dalam artian bagaimana mereka melaksanakan buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, diajarkan oleh orang tuanya untuk contoh seorang anak ingin orang tuanya suka apa namanya itu suka bilang atau suka memperingati, nah kalau misalkan mau pipis bilang ya, atau nah kalau misalkan mau bilang ya gitu. Jadi itu merupakan sebuah hal yang mendasar yang diterapkan kepada anak bahwa ketika mau buang air besar atau buang air kecil mereka harus bilang, agar apa, akan terbiasa tidak mengompol atau buang air besar di luar gitu, bukan pada tempatnya gitu. Nah, nanti itu akan menjadi kebiasaan yang senantiasa terus berulang. Maka ketika seorang anak pada usia dini belum bisa toilet training atau belum tuntas toilet trainingnya sampai SD pun, nanti seorang anak itu masih ngumpul di celana, masih buang air besar di celana gitu. Padahal sudah memasuki masa SD gitu. Mungkin kita masih ingat ya, beberapa kita mungkin ada yang atau kelas 2 SD itu masih ada saja yang masih ngumpul di celana gitu ya. Nah, itu merupakan mungkin berasal dari tugas perkembangannya itu anak pada usia dininya itu belum tuntas gitu. Sehingga ketika anak kelas 1 SD dan kelas 2 SD ngumpul di celana di sekolah gitu ya. Itu apa namanya itu si anak tersebut akan malu gitu. Akan malu, kemudian anak tersebut akan setidaknya kalau anak SD kan masih suka apa ya, ngetawain gitu. Bukan jelek-jelekin tapi nyindir-nyindir gitu ya. Nah, itu akan terjadi rasa malu kepada sang anak gitu yang menyebabkan akan ketidakbahagiaan atau keguncangan secara psikologis dari seorang anak. Kemudian yang kedua adalah membedakan jenis kelamin gitu. Kecil itu meskipun bukan sebenarnya sex education itu bukan sebuah hal yang tabu ya diajarkan kepada seseorang, apalagi ketika anak usia itu harus diajarkan bahwa oh saya itu adalah seorang laki-laki, oh kamu itu adalah seorang perempuan. Mulai diajarkan seperti itu, maka nanti masa depan itu tidak akan terjadi
seperti halnya misidentitas gitu. Seperti saya itu apa sih gitu. Oh saya itu perempuan, oh saya itu laki-laki gitu. Dan kemudian oh dia itu perempuan, oh saya nggak boleh begitu sama perempuan, oh saya nggak boleh begitu sama laki-laki gitu. Itu harus mulai diajarkan sejak anak usia dini gitu. Karena itu sifatnya untuk preventif, untuk mencegah gitu, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Ya, yang ketiga itu ada stabilitas fisiologis. Ini maksudnya seorang anak itu cenderung masih belum stabil ya dalam melakukan hal apapun gitu. Maka secara perlahan-lahan ketika seorang anak mengalami perubahan terhadap sesuatu, misalkan perubahan cuaca atau perubahan apapun, maka kita seorang orang tua itu harus bisa lebih menenangkan, lebih mengarahkan, menjelaskan kepada anak bahwa oh ini merupakan hal yang wajar gitu. Jadi anak tidak tertekan, jadi seorang anak itu tidak merasa bersalah gitu terhadap perubahan-perubahan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir itu ada perasaan baik, buruk, dan kata hati ini seorang anak usia dini harus bisa lebih mengenal terhadap emosi gitu. Dikenalkan terhadap perasaan kasih sayang, perasaan cinta, perasaan mungkin secara tidak Maaf, langsung sudah jadi merasakan udah ketemu Mat? Udah ketemu Mat? emosi yang marah gitu ya, sedih dan sebagainya gitu. Itu harus bisa Iya, diarahkan iya. oleh kita Ya selaku nanti, orang tua. ya nanti, ya. Ya. Banyak sekali mungkin kita pernah melihat video anak-anak kecil yang tiba-tiba meluk ibunya atau kakaknya, Oke, kasih. Ulang. seorang anak kecil yang tiba-tiba meluk ayahnya, meluk ibunya gitu. Itu Sedika gitu. Ada uh, sisa. Nanti. Ya. mengekspresikan diri dalam Ya. Ya. membentuk, Ya. Ya. dalam mengekspresikan perasaannya gitu kepada orang lain gitu, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini merupakan tugas perkembangan yang pada usia dini itu harus dituntaskan gitu. Sehingga nanti di masa SD, masa remaja, dewasa dan sebagainya ini hal ini tidak perlu diajarkan kembali gitu. Mungkin tugas perkembangan yang lain itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, gini, kita masuk kepada fase perkembangan. Uh, menurut Charlotte Bohler itu ada 3 hal, ada 3 fase. Yang pertama, fase yang pertama itu dari 0 sampai 1 tahun itu yaitu menghayati objek di luar dirinya sendiri. Yaitu fungsi motorik itu. Maksudnya adalah anak mulai aktif ya, panca inderanya gitu. Anak mulai melihat, anak mulai mendengar, dan juga anak mulai mengamati objek-objek di luar dirinya sendiri gitu. Seperti melihat kucing, melihat binatang, melihat tumbuhan dan sebagainya gitu. Tapi hanya sebatas melihat gitu. Aktif fase motorik. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase 2 sampai 4 tahun. Fase yang kedua ini yaitu mengenal secara objektif dunia luar, dan tapi dengan penghayatan yang subjektif gitu. Maksudnya apa? Maksudnya seorang anak ketika diberi mainan misalnya ya, ketika diberi mainan, anak tersebut suka kalau bahasa Sundanya baceo gitu. Kayak ngobrol gitu dengan mainannya masing-masing, dengan mainan sendiri gitu. Ngobrol dengan binatang, ngobrol dengan tumbuhan misalkan ya. Nah, itu mereka mengenal bahwa itu adalah tumbuhan, mereka mengenal bahwa itu adalah hewan. Tapi dengan fase yang kedua ini mereka lebih melibatkan dirinya sendiri gitu, bisa melibatkan dirinya sendiri bahwa bisa mengajak ngobrol hewan dan sebagainya. Itu merupakan ekspresi dari penghayatan subjektifnya sebagai manusia, sedangkan mereka sebagai binatang atau sebagai hewan gitu. Nah, fase yang ketiga itu fase yang terakhir, yaitu mulai pada umur 5 tahun orang anak itu mulai belajar bersosialisasi terhadap orang lain gitu, baik itu orang tua, teman-teman seangkatannya, atau teman-teman di SD, di TK, di TK-nya mungkin ya. Itu mereka mulai bersosialisasi dan mulai hidup bermasyarakat gitu. Meskipun dalam konteks yang sederhana, konteks main, konteks bermain dan belajar gitu ya, mengenal si A temannya si B si C gitu. Ya itu
sudah mulai bersosialisasi lah, bergabung dengan masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia dini. Gitu. Nah, menurut Abi Syamsuddin itu terdapat karakteristik perkembangan agama pada anak usia dini. Gitu. Nah, seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa perkembangan agama ini merupakan suatu pertambahan atau suatu proses manusia untuk mengenal agamanya dari usia sejak dini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang anak di usia dini itu sudah memiliki perkembangan dalam hal agamanya gitu. Hal yang pertama itu adalah sikap keagamaan yang reseptif. Maksudnya reseptif itu adalah menerima. Seorang anak itu bisa mudah menerima apa saja yang diterima oleh inderanya, baik itu rabaan atau penglihatan, baik pendengaran gitu ya. Meskipun si anak itu meskipun masih banyak bertanya gitu terhadap hal itu gitu. Seperti contoh ketika mendengar adzan misalkan ya, mendengar adzan, mereka menerima adzan. Mereka menerima meskipun anak itu pasti bertanya kepada orang tuanya, apa itu misalkan, ayah apa itu, oh itu azan. Kemudian kenapa azan, karena waktunya sholat, kenapa harus sholat gitu. Meskipun terus-terusan bertanya, tapi mereka menerima, tidak ada penolakan gitu, tidak ada penolakan terhadap, ah saya mah gak mau sholat, ah saya mah gak mau apa misalkan. Itu anak pada usia dini itu masih bisa cenderung lebih menerima gitu daripada menolak. Nah, meskipun konsekuensinya itu masih banyak bertanya gitu, kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua itu adalah pandangan ketuhanan itu dipersonifikasikan. Mungkin maksudnya di sini bahwa kita sudah banyak mendengar pertanyaan bahwa Allah itu apa misalkan, Allah itu siapa. Itu pada anak usia dini itu merupakan suatu hal yang wajar gitu untuk bertanya kepada orang tuanya bagaimana bentuk atau wujud dari Allah, karena pandangan ketuhanan mereka itu dipersonifikasikan. Maksudnya benda mati itu mungkin bisa dianggap sebagai hidup gitu. Jadi Allah itu masih dianggap sebagai benda gitu. Mereka hanya bisa melihat atau menerima apa saja yang bisa terlihat. Gitu. Ketika anggap sajalah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, itu kan seperti itu gitu. Mulai bertanya tentang matahari, mulai bertanya tentang bulan, mulai bertanya tentang bintang. Gitu. Itu adalah hal yang dilihat dan itu merupakan hal yang wajar kepada mungkin mencari sesuatu hal gitu, mencari sesuatu hal yang gaib itu merupakan hal yang wajar untuk mempersonifikasikan atau menganggap sebuah benda gitu terhadap sesuatu gitu, termasuk pandangan terhadap ketuhanan gitu. Jadi bisa jadi ya pada anak usia dini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Allah itu apa? Allah itu siapa? Seperti itu. Itu adalah hal yang wajar gitu. Kemudian yang ketiga itu ada penghayatan rohani yang superficial. Maksudnya superficial ini masih hal yang mendasar gitu. Belum mendalam meskipun sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ritual gitu. Pada anak usia dini itu kita mungkin sering melihat anak-anak yang sudah ke masjid gitu ya bersama ayahnya gitu, suka sholat gitu, dan juga dia mempraktekkan apa yang dilakukan oleh ayahnya secara langsung pada saat itu juga gitu. Nah, praktek ini merupakan sebuah hal yang dasar, benar-benar dasar. Mereka tanpa mengetahui apa makna dari gerakan ini, apa makna dari itu, mereka hanya mengikuti apa yang mereka lihat saja gitu. Penghayatan rohaninya itu hanya sekedar mendasar saja gitu, belum mendalam gitu. Hanya sebatas kalau sholat tuh gerakannya gini. Oh kalau misalkan berdoa tuh mengucapkan ini gitu. Kalau misalkan doa makan itu ini, doa misalkan salam itu begini gitu. Itu masih hanya seputar hal-hal yang seperti itu saja gitu, belum secara mendalam. Yang terakhir yaitu ideosinkritik terhadap ketuhanan. Maksudnya ideosinkritik itu khayalan pribadi gitu terhadap Tuhannya gitu.
mereka menginterpretasikan Tuhan ya apa adanya gitu, semau mereka. Karena pada masa ini memang terjadi egoisentris ya. Jadi seorang anak itu memiliki fase egoisentris. Jadi mereka lebih memutuskan bagaimana enaknya saya saja, bagaimana keuntungan saya saja gitu. Jadi terserah mereka gitu. Dan anak memang ketika memikirkan atau membahas tentang ketuhanan itu ya sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki juga gitu. Dan itu bisa kita arahkan sebenarnya selaku orang tua gitu, bagaimana mengarahkan seorang anak yang memang masih memiliki egoisentris gitu. Nah, kemudian perasaan keagamaan pada anak usia dini gitu. Menurut Ananda itu sebenarnya jadi kepribadian keagamaan pada anak usia dini itu tidak tidak selalu berasal dari dirinya sendiri gitu. Pasti membutuhkan rangsangan, pasti membutuhkan stimulus yang dilakukan atau yang diterima dari orang lain. Dalam hal apa saja gitu. Ada 3 hal. Yang pertama, rangsangan pendengaran. Seorang anak yang memang sering mendengar adzan, sering mendengar orang tuanya mengaji, sering mendengar orang tuanya misalkan berucap kata-kata yang baik dan diulang-ulang, sering orang tuanya mengucapkan salam, bismillah dan sebagainya, itu merupakan sebuah rangsangan kepada anak untuk mendalami atau mengenal apa sih agama itu gitu. Jadi kadang anak suka tiba-tiba bilang bismillah atau alhamdulillah gitu ya, karena memang itu adalah hal-hal yang sering dia dengar gitu. Kalau misalkan adzan Allahu Akbar, kalau misalkan sholat kata amin, amin yang meskipun aminnya itu masih sangat keras gitu ya, dilaksanakan dilakukan dengan keras, masih main-main, tapi itu merupakan sebuah hal yang bersumber dari rangsangan pendengaran gitu. Apa yang mereka dengar ya otomatis mereka ucapkan gitu. Seperti halnya ketika seorang anak sering mendengar kalimat-kalimat yang baik gitu ya dari orang tuanya, itu pasti akan memicu juga kepada pengenalan agamanya. Nah, kemudian rangsangan yang kedua yaitu rangsangan penglihatan. Jadi sikap dan perilaku agama dari orang tua mereka yang berulang-ulang terlihat oleh mereka, itu pasti mereka akan langsung bisa mengenali bahwa ini merupakan sebuah hal yang dalam ruang lingkup keagamaan gitu. Meskipun mereka anak-anak tidak langsung bisa mendeteksi bahwa oh ini adalah merupakan agama gitu, akan tetapi ketika mereka dirangsang penglihatannya dengan sikap-sikap atau perilaku agama dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tuanya, ya mereka bisa mengikutinya gitu. Mereka bisa langsung mengikutinya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan juga. Karena anak kan bersifat imitatif ya, meniru gitu. Segala apapun yang ada di hadapannya, yang terlihat, yang terdengar, itu pasti mereka akan tiru gitu. Karena itu merupakan hal yang baru bagi mereka dan mereka ingin bisa gitu. Sehingga rangsangan dari pendengaran dan penglihatan itu sangat berperan penting gitu dalam mengenalkan anak pada usia dini itu dalam hal agama. Yang terakhir yaitu fasilitas keagamaan seperti tempat ibadah gitu. Mereka lebih sering mengapa Rasulullah SAW itu sangat senang gitu ya melihat anak kecil itu ada di masjid. Kemudian pernah suatu ketika bahwa cucu Rasulullah itu sedang sakit, mungkin kemudian tidak ada anak kecil di masjid itu terasa sepi gitu. Meskipun anak kecil di masjid cenderung lebih berisik gitu ya, lebih berisik. Kemudian kalau misalkan sholat lari-larian segala macam lah pokoknya. Tapi itu merupakan sebuah hal yang bagus gitu untuk mengenalkan agama. Jangan sampai kita ketika melihat anak kecil yang lari-larian misalkan ya, lari-larian kemudian sampai berisik mengganggu sholat,
orang lain atau orang-orang di sekitar justru memarahi dia gitu, karena toh pemahaman dia belum paham gitu apa yang dia kerjakan. Dia hanya eh, bukan melihat, dia hanya ikut kepada orang tuanya untuk ke masjid. Kemudian kadang-kadang ketika mereka udah beres sholat misalkan, mereka juga suka langsung tiba-tiba teriak, tiba-tiba lari gitu ya. Itu adalah hal yang wajar gitu. Jangan sampai kita memperlakukan anak kecil itu sebagai anak seorang yang dewasa gitu, yang mengerti agama kayak gitu. Mereka hanya baru mengenal apa itu sholat, apa itu masjid gitu. Itu merupakan fasilitas. Jadi rangsangan yang ketiga itu fasilitas keagamaan, itu berperan penting juga gitu untuk mengenalkan agama kepada anak usia dini. Ini merupakan yang ketiga, ini merupakan stimulus untuk mengenalkan agama kepada anak. Kemudian selanjutnya sifat anak dalam menerima rangsangan keagamaan. Nah, ketiga rangsangan tersebut akan diterima oleh anak dalam beberapa sifat gitu. Yang pertama, sifat tersebut adalah unreflected, melakukannya dengan sikap dasar dan kekanak-kanakan dan tidak serius gitu. Inilah yang menjadi landasan mengapa anak-anak itu memang melakukan apa yang mereka lihat saja gitu, melakukan apa yang mereka inginkan saja gitu, karena sifat dasar mereka itu hanya melakukan, mereka kekanak-kanakan dan mereka tidak pernah serius untuk melakukan ibadah gitu. Ya maklum lah, masih anak kecil gitulah. Jadi jangan sampai memaksakan bahwa seorang anak di usia dini itu harus paham terhadap agama, itu tidak bagus juga gitu. Yang kedua, egosentris. Jadi mereka masih belum konsisten dan lebih memilih keuntungan pribadi gitu. Jadi ketika mereka ke masjid kemudian ketemu teman-temannya, mereka lebih senang main gitu daripada ibadah, daripada mengikuti gerakan-gerakan sholat misalkan ya. Karena mereka masih egosentris, mereka lebih memilih keuntungan pribadi, kepuasan pribadi mereka. Tuh. Saya senangnya main, ada teman, ya udah gitu, di masjid ya lari-lari, di masjid ya teriak-teriak misalkannya, dan itu merupakan hal yang wajar gitu dan bagus gitu untuk mengenalkan masjid, mengenalkan sholat, mengenalkan agama kepada anak. Jadi anak itu bisa terbiasa gitu diajak ke masjid. Kemudian yang ketiga itu misunderstand. Anak itu masih banyak salah dalam pengertian, dalam memahami agama gitu. Ya, ini merupakan refleksi dari yang pertama ya, bahwa mereka hanya melakukan hal-hal yang bersifatnya dasar gitu. Tidak semerta-merta mereka harus paham kepada agama secara mendalam gitu. Hanya pengenalan agama kepada anak-anak yang berada di usia dini. Yang keempat itu adalah verbalis dan ritualis. Maksudnya adalah mereka hanya bisa menerima apa yang ucapan-ucapan yang diterima oleh mereka gitu, yang didengar oleh mereka, kemudian bisa diucapkan secara langsung lagi. Misalkan assalamualaikum. Ketika seorang anak mendengar assalamualaikum, mereka akan otomatis ingin menirukan apa yang didengar gitu. Nah, kemudian hal-hal yang bersifat ritualis atau memperagakan gerakan-gerakan ritual itu mereka bisa menerima dengan baik gitu. Seperti gerakan sholat seperti apa, takbiratul ihram seperti apa, sujud seperti apa gitu. Dan mereka hanya bisa menerima rangsangan tersebut kepada dua hal. Yang pertama itu hanya bisa mengucapkan, hanya menerima dan mengucapkan kembali. Yang kedua itu hanya memperagakan saja, memperagakan gerakan ritual itu dengan cara meniru orang-orang di sekitarnya, meniru orang tuanya gitu. Kemudian yang terakhir itu imitatif ya. Seorang anak itu bisa menerima rangsangan itu dengan cara banyak meniru apa yang mereka lihat secara langsung. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan agama anak. Ada 3 tahap. Yang pertama, the fairy tale stage, itu usia 3-6 tahun, mereka lebih cenderung kepada mereka masih berada dalam dunia fantasi gitu, dunia imajinasi mereka, sehingga mereka tidak serta-merta mendalami agama seperti yang sudah saya bilang. Kedua, the realistic stage, itu usia SD ini masih bisa cenderung menerima gitu ya,
menerima tentang Tuhan, menerima tentang hal-hal yang bersifat agama gitu. Dan juga mereka bisa lebih tertarik untuk membahas tentang agama gitu. Dimulai waktu SD. Seperti contoh ketika kita SD sangat senang gitu ya ketika membahas tentang jin, setan, neraka, surga dan sebagainya gitu. Nah, mereka bisa lebih bisa memanfaatkan logika mereka juga gitu untuk membahas hal tersebut gitu. Kemudian yang individual stage itu pada saat mereka sudah beranjak dewasa dan pemahaman agama mereka berdasarkan kepada pengalaman dan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, ini merupakan tingkat capaian perkembangan moral dan agama yang menurut BNSP. Yang pertama itu meniru gerakan sembahyang di usia 2-3 tahun itu masih meniru, kemudian menghafal doa-doa, kemudian memahami kapan mengucap salam, terima kasih dan sebagainya. Usia 3-4 tahun itu memahami perilaku yang berlawanan, baik dan buruk, masih bisa mengenal baik buruk, memahami arti kasih sayang kepada makhluk lain. Kemudian 4-5 tahun bisa lebih mengenal Tuhan, meniru gerakan ibadah, mengucapkan doa, mengenal perilaku baik sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan dan membalas salam. Usia 5-6 tahun itu bisa lebih baik gitu dalam memahami perilaku mulia jujur, penolong, sopan, kemudian ritual hari keagamaan yang besar juga masih sudah bisa dikenal dengan baik gitu. Kemudian menghormati orang lain dan agama orang lain juga bisa lebih mulai dikenal pada usia 5-6 tahun. Nah, kemudian ini merupakan tahap perkembangan agama anak menurut Flower. Yang pertama yaitu kepercayaan elementer berasal awalnya itu dalam usia 0-3 tahun. Ekspresi yang dirasakan belum bisa dibedakan dan masih bercampur gitu. Mereka masih belum bisa membedakan antara senang, sedih, bahagia, marah gitu ya. Mereka hanya bisa nangis, ketawa dan sebagainya tanpa tahu apa itu emosi gitu. Yang kedua, percaya intuitif 3-7 tahun itu memiliki daya imajinasi yang luas seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Mereka berimajinasi tentang Tuhan, mereka berimajinasi tentang hal-hal yang terkait dengan agama gitu. Itu merupakan hal yang wajar gitu untuk mengenal agama gitu. Nah, tahap 2, 7-12 tahun itu kepercayaan mistis. Ini menjadi topik yang sangat hangat pada saat zaman SD ketika ada anak yang dikutuk orang tua, kemudian ada setan, ada mayat yang berbicara dalam kubur dan sebagainya gitu. Itu merupakan hal yang menjadi topik hangat pada masa kita selaku masih anak SD gitu, karena memang kita ada di tahapan itu gitu, tahapan emosional dan imajinasi kuat, tapi kita masih bisa mulai berpikir secara logis gitu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi gitu. Kemudian yang ketiga, kepercayaan sintesis konvensional 12-20 tahun itu perubahan dalam mengartikan sesuatu gitu. Jadi anak bisa mulai lebih percaya diri untuk mengartikan sesuatu dalam agama, misalkan apa itu sholat dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu kritis terhadap pendapat, keyakinan, nilai religius yang ada. Ini merupakan tingkatan atau tahapan di mana seorang anak itu bisa mulai kritis terhadap pendapat, keyakinan dan nilai-nilai agamanya. Baik, kesimpulannya yaitu perkembangan agama anak usia dini itu harus diperhatikan untuk menjaga fitrahnya sebagai manusia yang beriman, manusia yang berpotensi untuk masuk Islam. Yang kedua, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai keislaman ketika pada masa golden age dan ketika anak menuntaskan tugas perkembangannya gitu. Jadi sambil anak menuntaskan tugas perkembangan, anak juga ditanamkan nilai-nilai keislaman gitu. Karena kita harus bisa memanfaatkan golden age yang tadi gitu. Yang terakhir yaitu perkembangan agama anak usia dini berasal dari stimulus dan fantasi yang berasal dari dongeng-dongeng yang mereka dengar. Tidak serta anak usia dini itu tidak bisa secara tiba-tiba mereka berkembang dalam hal agamanya gitu, kecuali dengan stimulus yang berasal dari luar gitu, atau fantasi dongeng-dongeng yang mereka dengar gitu dari orang tua dan lingkungan sekitarnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan.
dan jika ada hal yang tidak mengerti juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.